Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok EL ingin mempresentasikan tentang acceptance testing. Kelompok kami terdiri dari Mas Hans Tavera Kristi, lalu ada Bagus Setio Pambuko, Muhammad Munifadun Ningam, Firlana Wihaditra, Mulki Kolbuna, Rodak Bart, dan Muhammad Rizal Fauji. Apa itu acceptance testing? Acceptance testing adalah tahap final dari pengujian suatu software sebelum akhirnya dirilis atau diperbarui. Acceptance testing memiliki kaitan yang erat dengan kebutuhan pengguna software atau aplikasi, persyaratan serta tahap bisnis yang dilakukan demi menentukan apakah sebuah sistem sudah cukup mumpuni kemampuannya dari kriteria desain awal. Manfaat acceptance testing. Acceptance testing memiliki manfaat untuk meyakinkan pengguna atau pelanggan dari aplikasi atau software apakah sistem dapat diterima dengan baik atau tidak. Sebelum melakukan acceptance testing, para developer akan melakukan unit testing, integration testing, dan system testing. Bisa dikatakan bahwa acceptance testing merupakan bentuk kesepakatan resmi antara pembuat dan pengguna dari sebuah aplikasi. Pengujian ini membentuk metode yang sederhana untuk memastikan apakah program yang ada sudah memadai spesifikasi yang dari awal sudah bisa kita pengguna maupun pembuat lihat. Jika ada program tidak lolos pada acceptance testing, maka artinya software atau aplikasi tersebut tidak memenuhi spesifikasi meskipun ada beberapa spesifikasi lain seperti dokumentasi percobaan dari pengguna yang tidak diuji. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hans Taviera. Ya, berikut adalah beberapa kriteria dari acceptance testing. Yang pertama adalah kelengkapan dan fungsi aplikasi sistem. Yang kedua ada integritas data. Yang ketiga ada konversi data. Yang keempat ada kegunaan aplikasi atau sistem. Yang kelima ada kinerja aplikasi atau sistem. Yang keenam kerahasiaan data. Yang ketujuh kemampuan upgrade. Yang kedelapan skalabilitas. Dan yang kesembilan dokumentasi. Dan berikut adalah atribut dasar acceptance testing. Yang pertama adalah introductions. Yang kedua acceptance test category. Yang ketiga adalah operation environment. Yang keempat adalah test case ID. Yang kelima adalah test title. Yang keenam adalah test objective. Yang ketujuh adalah test prosedur. Dan yang kedelapan adalah test schedule. Dan yang terakhir adalah resources. Ya, yang berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Munifadun. Jenis acceptance testing itu yang pertama adalah alpha testing. Alpha testing sendiri adalah proses pemeriksaan atau pengujian pertama di mana dalam tahap ini aplikasi sudah memiliki fitur yang lengkap. Pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan memiliki tujuan supaya kita dapat melihat apakah ada bug atau kerusakan pada aplikasi yang nantinya dapat memicu terjadinya error. Secara sederhana, pada proses alpha testing pengembang aplikasi atau pihak developer mengevaluasi sebanyak mungkin supaya bisa memastikan bahwa produk yang dibuat sudah memenuhi standar yang ditetapkan sebelum akhirnya produk tersebut diliris dan digunakan. Pada tahap alpha testing, evaluasi dilakukan sebelum produk yang dibuat dirilis dan sampai ke tangan pengguna. Pada tahap alpha testing ini, pihak yang melakukan evaluasi dan pengujian adalah orang-orang yang tidak terlibat pengembangan produk digital tersebut, akan tetapi memang orang yang ahli di bidang software dan aplikasi. Selain itu, saat melakukan proses evaluasi, mereka juga diberikan formulir resmi evaluasi yang akan digunakan untuk menilai produk digital tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis acceptance testing, yaitu beta testing. Beta testing adalah tahap lanjutan dari alpha testing. Tahap ini merupakan keputusan bahwa sebuah produk digital atau aplikasi sudah layak digunakan untuk para pengguna. Meski begitu, dalam tahap beta testing ini, produk digital akan tetap berada dalam kategori pengujian untuk menghilangkan sisa bug ataupun menghilangkan potensi kerusakan produk. Dalam tahap beta testing,
produk digital yang diuji atau dievaluasi sudah didistribusikan dan sudah sampai ke tangan pengguna. Pada proses beta testing ini, pihak yang melakukan evaluasi adalah pengguna dari produk digital itu sendiri. Pengguna akan diberitahu tata cara evaluasi untuk kemudian mencoba produk digital tersebut dan kemudian mengirim hasil evaluasi kepada pihak pengembang aplikasi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagus Setio. Jenis acceptance testing. Yang pertama, contract acceptance testing. Proses contract acceptance testing ini merupakan proses pengujian yang melibatkan pengujian kriteria penerimaan dan persyaratan yang dikembangkan selama kontrak dan sebelum pengirim produk perangkat lunak. Yang kedua, regulation acceptance testing. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak mematuhi peraturan, hukum, dan standar keselamatan pemerintah. Yang ketiga, operational acceptance testing. Pengujian penerima operasional atau operational acceptance testing dilakukan untuk memastikan apakah fitur yang akan beroperasi pada produk perangkat lunak sudah siap guna. Pengujian ini dilakukan dengan cara memeriksa prosedur yang dibutuhkan untuk menggunakan dan memelihara produk sebuah software. Selain itu, operational acceptance testing didefinisikan dalam hal persyaratan fungsional dan non-fungsional di mana ia mencakup beberapa atribut kualitas utama dari perangkat lunak seperti stabilitas fungsional, keandalan, dan portabilitas. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizal Fauzi. Melanjutkan presentasi dari sebelumnya, tahap pada acceptance testing. Define acceptance criteria. Tahap ini idealnya dilakukan di awal proses sebelum kontrak sistem ditandatangani. Kriteria penerimaan harus menjadi bagian dari kontrak sistem dan disetujui oleh customer dan pengembang perangkat lunak. Tapi, dalam praktiknya, sulit untuk menentukan kriteria di awal proses. Persyaratan terperinci mungkin tidak tersedia, dan persyaratan tersebut hampir pasti berubah selama proses pengembangan. Selanjutnya, plan acceptance testing. Tahap ini melibatkan penentuan sumber daya, waktu, dan anggaran. Untuk pengujian penerimaan dan penetapan jadwal pengujian, rencana acceptance testing juga harus membahas cakupan persyaratan yang diperlakukan dan urutan fitur sistem yang diuji. Hal ini harus menentukan risiko pada proses pengujian seperti sistem crash dan sistem kerja yang tidak memadai, dan membahas bagaimana risiko ini dapat dikurangi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Firlana. Tahap pada acceptance testing. Yang pertama, derive acceptance test. Yang kedua, setelah kriteria penerimaan ditetapkan, tes harus dirancang untuk memeriksa apakah suatu sistem dapat diterima atau tidak. Acceptance test harus bertujuan untuk menguji karakteristik fungsional dan non-fungsional, misalnya kinerja dari sistem. Idealnya, pengembang sistem harus menyediakan pelindungan lengkap dari persyaratan sistem. Tapi dalam praktiknya sulit untuk menetapkan kriteria penerimaan yang sepenuhnya objektif. Seringkali ada ruang untuk argumen tentang apakah suatu tes menunjukkan bahwa suatu kriteria telah terpenuhi atau tidak. Yang ketiga ada run acceptance test. Acceptance test yang disepakati dijalankan pada sistem. Idealnya langkah ini harus dilakukan di lingkungan aktual di mana sistem akan digunakan, tetapi ini mungkin mengganggu dan tidak praktis. Oleh karena itu, lingkungan pengujian pengguna mungkin harus disiapkan untuk menjalankan pengujian ini. Sulit untuk mengotomatiskan proses ini karena bagian dari acceptance test
mungkin melibatkan pengujian interaksi antara pengguna akhir dan sistem. Beberapa pelatihan pengguna akhir mungkin diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rodak. Selanjutnya tahap pada acceptance testing, negotiate test result. Sangat kecil kemungkinannya bahwa semua acceptance test yang ditentukan akan lulus dan tidak akan ada masalah dengan sistem. Jika ini masalahnya, maka acceptance test selesai dan sistem dapat diserahkan. Lebih umum, beberapa masalah akan ditemukan. Dalam kasus seperti itu, pengembangan dan customer harus bernegosiasi untuk memutuskan apakah sistem tersebut cukup baik untuk digunakan. Mereka juga harus menyetujui bagaimana pengembang akan memperbaiki masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya, reject atau accept the system. Tahap ini melibatkan pertemuan antar pengembang dan pelanggan untuk memutuskan apakah sistem harus diterima atau tidak. Jika sistem tidak cukup baik untuk digunakan, maka pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi setelah selesai. Tahap pengujian penerimaan diulangi. Penerapan acceptance testing. Acceptance test merupakan pengujian yang tidak melihat source code, tapi hanya melihat persyaratan yang sudah ditentukan. Prinsipnya sama seperti black box testing, tapi model pengujiannya menguji fungsional yang sudah dipersyaratkan. Pengujian UAT ini mengambil pengujiannya adalah dari use case diagram. Jika use case diagram tersebut memiliki generalisasi yang diujian adalah pada use case child-nya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Mulki. Berikut adalah contoh dari penerapan acceptance testing. Bisa dilihat dari tahapan-tahapan di gambar yang kami tampilkan. Berikut adalah tahapannya. Dokumentasi user acceptance testing. Rancangan bangun sistem informasi inventory menggunakan metode FIFO berbasis web. PT Angin Sepoi-Sepoi, Devina Y. Putri. Proses pengujian. Yang pertama, use case uji, login, deskripsi, melakukan verifikasi terhadap pengguna yang terdaftar dalam sistem. Kasus pengujian, username, push casing, password 123, captcha, input sesuai dengan hasil generate kode captcha. Hasil yang diharapkan, jika login berhasil akan masuk ke dalam halaman purchasing. Jika login tidak berhasil, tidak akan masuk ke dalam halaman purchasing dan menampilkan pesan kesalahan melalui display. Captcha akan terverifikasi berhasil sesuai dengan kode captcha yang ditampilkan. Hasil uji berhasil atau gagal. Berhasil. Nama penguji plus penguji Bambang dan Yulianingsih. Tanggal pengujian 15 Mei 2020, 20 Mei 2020. Selanjutnya yang kedua akan dibacakan oleh Mas Hans. Ya, di sini pada tahap proses pengujian kedua, di sini terlihat adalah use case uji, login, deskripsi, melakukan verifikasi terhadap pengguna yang terdaftar dalam sistem. Hasil ujinya berhasil dan yang menguji adalah Bambang. Pengujian dilakukan pada tanggal 15 Mei 2020. Kasus pengujian kode barang. Tampil otomatis sesuai hasil generate kode sesuai dengan persyaratan. Nama barang obat batuk hitam pekat, harga barang 37.500. Hasil yang diharapkan jika data berhasil dimasukkan keseluruhan akan tampil pesan data barang berhasil diinputkan dan menampilkan dalam data tersebut dalam browse data barang.
Jika data tidak berhasil diinputkan, salah input atau semua diinputkan, maka akan tampil dalam pesan data barang tidak berhasil diinputkan, kembali ke dashboard data barang. Hasil pengujiannya berhasil dan yang menguji adalah Yulianingsih dan tanggal pengujian diujikan tanggal 20 Mei 2020. Sedangkan yang ketiga ini adalah use case uji, kelola data supplier, deskripsi melakukan verifikasi terhadap input data supplier, dan hasil ujinya adalah berhasil. Yang menguji adalah Bambang, tanggal pengujian tanggal 15 Mei 2020. Kasus pengujian ID supplier, tampil otomatis sesuai hasil generate code sesuai dengan persyaratan. Nama supplier PT Obat Tenggorokan, nomor telepon 021 email info@opt.com. Hasil yang diharapkan jika berhasil dimasukkan keseluruhan akan tampil pesan data supplier berhasil diinputkan dan menampilkan dalam data tersebut dalam browse data supplier. Yang kedua, jika data tidak berhasil diinputkan, salah input atau tidak semua diinputkan, maka akan tampil pesan data supplier tidak berhasil diinputkan, kembali ke dashboard data supplier. Hasil pengujian ini berhasil dan yang menguji adalah Yulianingsih dan pengujian dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020. Ya, berikutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizal Fauzi. Selanjutnya, proses pengujian yang nomor 3, use case uji, kelola data supplier. Deskripsinya yaitu melakukan verifikasi terhadap input data supplier. Hasil ujinya berhasil, nama pengujinya Bambang, dan diuji pada tanggal 15 Mei 2020. Kemudian, kasus pengujian, ID supplier, tampil otomatis sesuai hasil generate kode sesuai dengan persyaratan. Nama supplier PT Obat Tenggorokan, nomor telepon 08 1555 32 1123, emailnya info.obat.com. Hasil yang diharapkan jika berhasil dimasukkan keseluruhan akan tampil pesan data supplier berhasil diinputkan dan menampilkan dalam data tersebut dalam browse data supplier. Yang kedua, jika data tidak berhasil diinputkan atau salah input atau tidak semua diinputkan, maka akan tampil pesan data supplier tidak berhasil diinputkan, kembali ke dashboard data supplier. Hasil ujinya berhasil, yang menguji Yulianingsih pada tanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya, yang keempat akan dibacakan oleh Mas Munipadun. Yang selanjutnya untuk yang kelima yaitu use case uji tentang kirim ke supplier. Dengan deskripsi melakukan verifikasi kirim ke supplier. Kasus pengujiannya email tampil sesuai ID supplier yang dituju. Kemudian subjek email purchase order, nomor generate. Isi email tersebut isi konten sesuai dengan template yang sudah ditentukan, file attachment, file dokumen PO. Hasil yang diharapkan yaitu jika data berhasil dimasukkan keseluruhan akan tampil pesan data email PO ke supplier berhasil diinputkan dan menampilkan dalam data tersebut dalam browse data PO. Yang kedua, jika data tidak berhasil diinputkan atau salah ketik, salah input atau tidak semua diinputkan, maka akan tampil pesan data email PO ke supplier tidak berhasil diinput, kembali ke dashboard dan kembali ke dashboard data PO. Untuk hasil ujinya itu berhasil. Yang pertama diuji oleh Pak Bambang, tanggal pengujian 15 Mei 2020. Yang kedua berhasil oleh Yulianingsih, tanggal pengujian 20 Mei 2020. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Mulki. Sebelumnya mohon maaf karena nomor 4 terlewati, akan saya bacakan. Proses pengujian yang nomor 4 yaitu use case uji purchase order. Deskripsi melakukan verifikasi terhadap input data purchase order. Kasus pengujian ID PO tampil otomatis sesuai hasil generate kode sesuai dengan persyaratan. Tanggal PO tampil otomatis sesuai tanggal sistem komputer. ID supplier dipilih dengan drop down atau diinputkan sesuai ID supplier.
Kode barang dipilih dengan drop down atau diinputkan sesuai kode barang. Quantity diinputkan. Hasil yang diharapkan: pertama, nama supplier, alamat, nomor telepon, email akan tampil secara otomatis sesuai dengan ID supplier. Nama barang, harga beli akan tampil sesuai dengan kode barang. Subharga akan terhitung otomatis antara harga beli dengan kuantiti barang. Yang keempat, total harga, diskon, pajak, total bayar tampil secara otomatis. Yang kelima, jika data berhasil dimasukkan ke seluruh, akan tampil pesan data PO berhasil diinputkan dan menampilkan dalam data tersebut browser data PO. Yang terakhir, jika data tidak berhasil diinputkan, salah input atau tidak semua diinputkan, maka akan tampil pesan data PO tidak berhasil diinputkan. Kembali ke dashboard data PO. Hasil uji berhasil atau gagal: berhasil dan berhasil. Nama penguji Bambang dan Yulianingsih. Tanggal pengujian 15 Mei 2020 dan 20 Mei 2020. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.